Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang berbahagia, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para jamaah yang berbahagia, dalam hidup kita sehari-hari pasti tidak akan luput dari masalah hidup atau persoalan hidup. Kalau kita cermati dengan seksama dalam menghadapi masalah yang hampir sama, ternyata sikap manusia berbeda-beda. Ada orang yang menjadi panik dan stres, tetapi ada pula yang tetap tenang-tenang saja. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masalah sebenarnya bukan terletak pada masalahnya, tapi pada sikap kita dalam menghadapi masalah itu. Para jamaah yang berbahagia, berikut ini saya sampaikan 5 pedoman dalam menghadapi masalah hidup sehari-hari. Yang pertama, siap, yaitu siap menghadapi sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, tapi juga siap menerima yang tidak cocok dengan harapan kita. Sebagai manusia, kita harus punya cita-cita dan keinginan yang benar dalam hidup ini. Bahkan kita harus gigih, usaha, ikhtiar untuk mencapai yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Tapi bersamaan dengan itu, kita harus sadar bahwa manusia ini hanya makhluk yang sangat terbatas untuk mengetahui segala hal di luar kemampuan kita. Dalam kenyataannya, dalam hidup kita sering terjadi sesuatu di luar kemampuan kita untuk mencegahnya. Jika kita salah bersikap, maka kita akan kecewa, penuh keluh kesah, dan hati menjadi kacau. Sungguh rugi, karena hidup di dunia hanya sekali, dan kejadian yang tidak terduga pasti akan terjadi lagi. Manusia boleh punya rencana, tapi Allah Subhanahu wa taala juga punya rencana.
Dan yang pasti terjadi adalah rencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik, kita sering marah dan kecewa dengan suatu peristiwa. Kita kecewa dengan suatu kejadian. Tapi setelah waktu berlalu, ternyata peristiwa itu sangat menguntungkan dan membawa hikmah besar, bahkan lebih baik daripada yang diharapkan. Yang kedua, ridho, yaitu ikhlas atau rela menerima yang sudah terjadi. Meskipun kita marah dan kecewa, tapi kenyataannya sudah terjadi. Jadi rela atau tidak rela, tapi sudah terjadi, maka lebih baik kita rela menerimanya. Ikhlas atau rela ini adalah amalan dalam hati. Kita menerima kenyataan yang sudah terjadi, tapi pikiran dan tubuh kita wajib berusaha memperbaiki kenyataan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi hati yang tenang sangat membantu proses usaha, proses ikhtiar menjadi positif dan optimal. Para jamaah yang berbahagia, orang yang stres, yaitu orang yang tidak siap mental menerima kenyataan yang ada. Pikirannya selalu tidak sesuai dengan kenyataan. Sibuk menyesali sesuatu yang sudah tidak ada atau yang tidak mungkin terjadi. Sungguh sengsara yang dibuat sendiri. Jadi hati kita harus rela menerima kenyataan apapun yang sudah terjadi, sambil berusaha memperbaiki kenyataan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, yang ketiga, jangan mempersulit diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Para jamaah yang berbahagia, sampai 2 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan janjinya. Tidak mungkin dalam hidup ini terus-menerus sulit, karena dunia ini bukan neraka. Juga tidak mungkin hidup ini terus mudah dan lapang, karena dunia ini bukan surga. Maka dalam menghadapi persoalan hidup, jangan kita membesar-besarkan, jangan mempersulit diri. Hal ini menambah masalah menjadi lebih seram daripada kenyataan sebenarnya. Yakinlah bahwa Allah yang Maha Tahu pasti telah mengukur ujian yang menimpa kita sesuai dengan ukuran yang tepat, presisi sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Yang keempat, evaluasi diri, yaitu menilai diri kita sendiri. Hidup kita ini laksana suara gema di pegunungan. Apa yang kita bunyikan, suara itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Segala yang terjadi adalah hasil dari yang kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Para jamaah yang berbahagia, yang kelima, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala penolong kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan diberi jalan keluar dari tiap urusannya dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, akan dicukupi segala keperluannya. Para jamaah yang berbahagia, sesungguhnya segala sesuatu dapat terjadi berupa nikmat atau musibah hanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun manusia dan jin bergabung menjanjikan sesuatu, tidak akan pernah berhasil jika Allah tidak mengizinkan. Karena itu manusia paling bodoh adalah manusia yang berharap dan takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah lah penolong kita. Manusia seperti kita ini hanya berasal dari, maaf, setetes sperma. Kemana-mana membawa kotoran dalam perut kita, dan ujungnya nanti akan menjadi bangkai. Pendek kata, kita jangan takut menghadapi masalah, tapi takutlah tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, semoga dengan 5 pedoman di atas, yaitu siap, ridho, jangan mempersulit diri, evaluasi diri, dan hanya Allah penolong kita, akan membuat masalah yang terjadi jadi jalan pendidikan kita semakin dewasa dan meluaskan pengalaman dan melipat gandakan pahala. Semoga hidup kita lebih mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul